Ya, halo, selamat siang ya. Oke, dalam video ini saya akan membahas tentang sanksi pidana dan sanksi administratif. Oke ya, oke. Judulnya tepatnya adalah ya berbunyi banyak ketentuan dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, tapi sejumlah pelanggar yaitu perusahaan. Jadi pelanggarnya adalah perusahaan ya, terhindar dari sanksi pidana atau sanksi administratif. Saya ulangi lagi ya judulnya ya. Banyak ketentuan dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, tapi sejumlah pelanggar, dalam hal ini yaitu perusahaan, terhindar dari sanksi pidana atau administratif atau sanksi administratif. Oke, ya, oke. Sebelum membahas lebih lanjut tentang video ini, saya akan mengumumkan ya, saya tayangkan di sini tentang webinar pro bono atau gratis, pro bono gratis ya. Webinar, saya akan mengadakan webinar melalui Zoom ya tentunya ya, tanggal 24 Agustus 2024, hari Sabtu itu ya, jam 10 pagi sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Nah, dalam webinar itu akan dibahas beberapa hal dijanjikan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, tapi yang sampai sekarang belum dilaksanakan. Apa saja itu ya? Janji pemerintah ini ya, ada dua hal di situ. Dan ada juga sejumlah pertanyaan, seperti Anda lihat di situ ya, antara lain bagian bawah itu ada empat, misalnya contohnya pertanyaan, nah, dan seterusnya Anda baca sendirilah gitu ya. Nah, ini di sini ada dua link yang hidup. Hidup itu berarti Anda bisa klik dari video ini. Nah, di sini ada dua link, yaitu satu link adalah untuk kalau Anda akan melihat koleksi video saya, ada di situ ya, di atas itu. Kemudian yang bawah adalah link untuk pendaftaran mengikuti webinar ini. Nah, silakan lihat di deskripsi di bawah ini, di bawah apa eh, video ini ada di situ ditulis. Nah, link itu adalah hidup. Silakan klik langsung dari video ini, Anda bisa melihat koleksi video saya dan Anda juga bisa langsung mendaftar pada webinar tersebut. Silakan cepat-cepat daftar. Ini eh, maksimal 150 orang ini gitu ya. Jadi memang video ini adalah untuk para alumni CRP, ACA, BARP, dan publik ya dan publik. Oke, baik, oke, sampai ketemu nanti ya di eh, sesi yang lain yaitu di Zoom dalam webinar pro bono gratis pada 24 Agustus 2024 jam 10. Oke, ya baik ya. Kita kembali kepada pembahasan tentang sanksi pidana dan sanksi administratif pada video ini, di mana eh, meskipun ada tercantum sanksi pidana atau sanksi administratif di dalam undang-undang maupun peraturan yang mendukung, itu tidak otomatis kemudian mereka akan dikenakan sanksi. Lah, kenapa bisa begitu? Nah, ini kita bahas di dalam video ini ya. Oke, baik, kita lanjut ya. Ya, oke. Nah, kenapa kok di sini disebut khususnya yang melanggar itu adalah perusahaan? Ya, karena ya kalau pekerja itu eh, pelanggarannya bukan pelanggaran tentang pidana dan sebagainya, bisa juga melakukan pidana, tapi perbuatan pidana yang umum ya diatur dalam KUHP ya katakanlah begitu ya. Oke. Tetapi kalau dia pekerja itu pada umumnya yang dilanggar adalah perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama. Jadi apa yang ada di situlah yang dilanggar oleh pekerja. Tapi kalau perusahaan itu kaitannya adalah dengan sanksi pidana, baik itu di KUHP atau pidana umum, ya, eh, atau pidana khusus, ya. Nah, dalam hal ini bisa juga merupakan sanksi administratif seperti itu ya. Oke. Nah, sebelum kita lebih jauh, kita samakan pemahaman kita tentang apa itu antara eh, beda antara undang-undang dengan peraturan perundang-undangan. Oke, beda ya. Oke. Kalau undang-undang itu dibuat oleh DPR atau bisa juga oleh Presiden. Draftnya dibuat ya. Tapi selalu eh, kalau di draft oleh undang-undang itu di draft atau melalui RUU, rencana undang-undang melalui DPR, maka harus disahkan oleh Presiden dan demikian juga kalau undang-undang itu dibuat oleh Presiden oleh pemerintah itu juga harus disahkan oleh DPR ya. Tapi dua lembaga negara tinggi ini adalah yang berwenang untuk membuat undang-undang, katakanlah begitu ya. Lalu kemudian
peraturan perundang-undangan. Kalau undang-undang jelas tadi tegas ya. Peraturan perundang-undangan itu adalah semua ketentuan yang berada di bawah undang-undang. Misalnya peraturan pemerintah. Itu termasuk peraturan perundang-undangan. Bisa juga katakanlah di sini peraturan menteri itu juga peraturan perundangan ya. Oke. Atau surat edaran Mahkamah Agung itu juga bisa masuk dalam peraturan perundang-undangan. Oke. Pokoknya di bawah undang-undang lah begitu ya. Oke. Nah, isi peraturan perundang-undangan ketenagaan adalah ketentuan dan sanksi bila dilanggar. Jadi isi peraturan perundang-undangan itu di bidang apa saja itu ya ada ketentuannya harus begini, begini dan sebagainya. Kemudian yang berhadapan dengan ketentuan itu melanggar. Nah, itu dikenakan sanksi ya. Sanksi memang bisa pidana, bisa sanksi administratif. Oke. Bicara tentang undang-undang ya contohnya Undang-Undang 1323 ketenagakerjaan ya. Nah, pengaturan ketenagakerjaan itu ada di situ 80% ya, kira-kira ya. Dan 20% adalah ada diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Ada Undang-Undang 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja Serikat Buruh. Ada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 mengenai penyelesaian perselisihan hubungan sosial. Itu adalah undang-undang ya, yang terkait dengan ketenagakerjaan. Nah, kemudian termasuk peraturan perundang-undangan apa? Yaitu peraturan pemerintah ya, PP ya. PP 34 tahun 2021 itu tentang tenaga kerja asing. PP 35 tahun 2021, wah ini ada macam-macam ini di sini ya. Ya. Ini PP 35 tahun 2021 mengatur tentang PKWT ya, mengatur tentang alih daya, mengatur tentang waktu kerja, waktu istirahat dan mengatur PHK. Empat macam ada di PP 35 tahun 2021. Ada juga PP 36. PP 36 tahun 2021 adalah tentang pengupahan. Ya. Dan yang terakhir ya, PP yang 37 paling baru ini ya. PP 37 tahun 2021 adalah tentang JKP, Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Nah, itu ya, udah jelas ya, pilah-pilahnya undang-undang itu apa saja dan eh, katakanlah peraturan perundangan dalam hal ini adalah peraturan pemerintah apa saja. Contohnya seperti itu. Baik, oke, kita lanjut ya. Ya. Nah, selanjutnya adalah, nah, kalau sanksi pidana itu dijatuhkan oleh pengadilan. Jadi sidang pengadilan lengkap lah ya. Berarti melalui laporan dari polisi, ada BAP, kejaksaan, P21, dan kemudian sidang di pengadilan. Nah, pengadilan yang memutus ya. Ya, apakah sanksi pidana penjara atau sanksi pidana eh, membayar denda. Oke. Kalau sanksi administratif itu dijatuhkan oleh instansi yang berwenang. Dalam hal ini adalah instansi ketenagaan. Ya, di Snaker lah katakanlah begitu ya. Oke. Sanksi pidana dan sanksi administratif itu ada tercantum di dalam undang-undang. Ada cantum dalam undang-undang. Undang-undang apa saja lah ya. Dalam hal ini adalah tadi sudah saya sebutkan Undang-Undang 1323, Undang-Undang 6 2023 dan sebagainya itu di situ di dalamnya ada sanksi tentang sanksi pidana, ada sanksi administratif. Ada diatur di situ. Jadi pengusaha yang melanggar itu bisa dikenakan sanksi pidana ya, bisa dikenakan sanksi administratif, bisa dikenakan. Oke, jadi ini penting nanti ya. Ini uh, istilah saya nanti ada maknanya nih pada berikutnya ya dalam video ini ya. Oke, ada pelanggaran yang diancam sanksi pidana. Misalnya, ketentuan tentang menghalangi kegiatan serikat pekerja. Ya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 itu adalah tentang serikat pekerja serikat buruh. Nah ini, di situ ada suatu pasal ya, pasal 28 tepatnya ya gitu ya. Pasal 28 intinya mengatakan kalau pengusaha itu menghalangi kegiatan serikat pekerja serikat buruh, ya, ini salah satu contoh aja ya. Dan misalnya melalui katakanlah melalui PHK atau melalui pengurangan upah ya, ya sebagai sanksinya katakanlah begitu, maka ini adalah suatu perbuatan pidana yang diancam dengan sanksi pidana nggak main-main ancamannya ya. Diancam dengan sanksi pidana, pidana penjara 1 tahun sampai 5 tahun paling tinggi, atau 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 pidana denda ya, atau pidana denda eh, 100 juta minimal sampai dengan 500 juta paling tinggi. Wah, selanjutnya adalah, nah, ada pelanggaran yang diancam dengan sanksi administratif. Ya,
Misalnya, contohnya ya, sanksi administratif. Pada pasal 106 Undang-Undang 1323 itu diatur tentang yang eh, berbunyi perusahaan yang mempekerjakan 50 orang atau lebih. Saya ulangi lagi, perusahaan yang mempekerjakan 50 orang atau lebih itu wajib membentuk LKS bipartit. Wajib membentuk LKS bipartit. LKS bipartit itu adalah lembaga kerjasama bipartit. Ya, tujuannya adalah untuk mengadakan suatu komunikasi secara teratur ya antara eh, pekerja dengan pengusaha ya. Jadi bertemu di LKS bipartit. Ini tujuannya bagus. Tapi ya di sini dikatakan bahwa sanksinya adalah sanksi administratif. Nah, sampai sekarang ya tata cara bagaimana membuat sanksi administratif itu belum juga dibuat. Jadi tadi yang berbunyi itu hanya pasalnya saja di pasal 190 berbunyi begitu ya bahwa eh, pengusaha yang tidak melaksanakan pasal 150 ya itu dikenakan sanksi administratif. Tapi untuk menjatuhi sanksi administratif itu diperlukan prosedur. Prosedurnya itu dalam peraturan menteri. Sampai sekarang peraturan menterinya belum ada. Ya, tidak ada lah dikenakan sanksi. Jadi dengan kata lain tegasnya meskipun perusahaan itu tidak membuat sanksi, tidak membuat LKS bipartit, membentuk LKS bipartit, padahal dia mempekerjakan lebih dari 50 orang, maka tidak dapat dikenakan sanksi administratif. Kok bisa? Nah, itulah negara kita. Simsalabim seperti itu ya. Oke. Baik, sekarang sebagai contoh tampil di screen ya. Ini judulnya adalah pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan kerajaan. Ada dua macam ya. Di sebelah kiri adalah sanksi pidana, di sebelah kanan adalah sanksi administratif. Nah, di situ sanksi pidana diatur dalam pasal 185 dan sanksi administratif pada pasal 190 ya di situ ya. Oke. Nah, di pasal 185 ada ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1 menyebutkan pelanggaran-pelanggaran pasal-pasal apa yang melanggar yang dikenakan sanksi administratif. Di situ saya beri kotak adalah pasal 88E ayat 2 ya. Ini Undang-Undang Cipta Kerja ya, Undang-Undang Cipta Kerja. Ini intinya adalah bahwa perusahaan tidak boleh membayar upah lebih rendah daripada upah minimum. Kalau melakukan itu, maka perusahaan kena sanksi dan sanksinya itu diatur pada pasal 88E ayat 2. Ini pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Nah, nah di situ juga dinyatakan sanksinya seperti apa? Dikenakan sanksi pidana 1 tahun sampai paling lama 4 tahun dan bisa juga dan atau ya di situ pidana denda ya pidana denda di situ dari 100 juta sampai 400 juta. Nah, di situ ya, di situ. Oke. Dan tindak pidana itu termasuk tindak pidana kejahatan. Oke. Kebayang ya pidana. Jadi ya benar-benar dibui lah, masukkan penjara seperti itu ya. Oke. Kemudian sanksi administratif. Jadi ini ancamannya seperti ini, sama saja. Pasal 190. Pada ayat 1 itu adalah eh, pasal-pasal yang dilanggar. Apabila pasal-pasal ini dilanggar oleh perusahaan, ya, nah, ya, di situ saya beri kotak pasal 106. Nah, pasal 106 itu yang tadi saya sebutkan di awal, yaitu tentang pelanggaran eh, tidak membuat LKS bipartit. Kalau perusahaan mempekerjakan 50 orang atau lebih dan tidak membuat LKS bipartit, ya, maka terkena pasal 106 ini sanksinya. Sanksinya ya administratif. Nah, sanksi administratif itu biasanya bertahap dari diberikan surat teguran, kemudian eh, kegiatannya dikurangi dan sebagainya ya. Jadi bertahap. Yang paling berat adalah apabila kemudian izinnya ditutup, tidak diberikan lagi. Tetapi ayat 2 berbunyi, ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dengan ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah. Sampai sekarang ya, Undang-Undang 6 tahun 2023 itu diundangkan pada tanggal 31 Maret ya, tahun 2023. Sampai sekarang juga belum ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang sanksi administratif. Dengan kata lain, kalau dijumlah dari sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2024 ini,
itu pelanggaran tentang pasal 106 itu tidak ada sanksinya karena tidak ada peraturan menteri waktu itu dan sekarang peraturan pemerintah pun belum muncul. Wah, inilah inti daripada video saya ada di sini. Oke ya, oke. Nah, itu ya. Oke. Nah, kemudian ya, kemudian, nah di sini tadi sudah ada contohnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ya, itu sanksi pidana ya, tadi sudah dibahas dan juga eh, di sini contoh sanksi administratif ya, ini di pasal 106 ya, di bawah itu ya, ya, yang pada kotak biru itu tadi sudah saya sampaikan. Jadi LKSB Partit itu sampai sekarang belum dibentuk, ya aman-aman saja. Karena belum ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang bagaimana tata cara menjatuhkan sanksi administratif. Itu yang terjadi ya. Baik. Nah, berikutnya adalah eh, di sini Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 Pasal 88E lengkapnya seperti itu ya. Ayat 2, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum, sanksi pidana. Nah, di sini ya ulasannya, mengapa perusahaan dapat terbebas dari sanksi pidana? Ini inti daripada video saya di sini ya. Oke. Satu, pekerja yang dirugikan karena upahnya dibayar lebih rendah dari upah minimum. Ya ada terjadi, bisa terjadi kan? Bisa terjadi. Tentang banyak terjadi atau apa ya kita nggak tahu tuh ya. Tapi ya bisa terjadi kan? Atau mungkin sering terjadi. Dan pekerja diam saja. Ya cuman ngomel, barangkali bersungut-sungut atau mungkin protes kepada atasannya dan atasannya mengatakan ya kamu aja ya kamu sih kinerjanya nggak bagus, ya kan? Nah, tapi ada sebenarnya ada aspek hukum yang sangat serius di sini dan itu diancam perusahaan itu diancam dengan eh, sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 88E ayat 2 ya yang tadi bisa dipidana sampai 4 tahun ya. Pekerja diam saja, tidak melaporkan perbuatan pengusaha yang melanggar hukum kepada instansi yang berwenang. Nah, ya bagaimana mungkin ya, ya eh, apa kalau tidak dilaporkan ya bagaimana perusahaan tahu? Atau yang kedua, ya bisa juga. Nah, ini suatu temuan. Pada waktu pemeriksaan pegawai pengawas di perusahaan tersebut, karena ketentuannya adalah memang adanya pegawai pengawas kerjaan itu tugasnya adalah mengawasi eh, jalannya pelaksanaan hubungan kerja di semua perusahaan. Tapi jumlah pegawai pengawas itu tidak sebanding dengan apa yang seharusnya. Jadi kewalahan lah ya. Jadi dibandingkan dengan banyaknya perusahaan. Jadi banyaknya pegawai pengawas dan banyaknya pegawai dan banyaknya perusahaan di Indonesia itu tidak sebanding. Jadi kewalahan ya. Jadi bisa-bisa ada beberapa atau sejumlah perusahaan yang tidak pernah dihadiri atau didatangi oleh pegawai pengawas. Nah, yang kedua itu, angka dua, pada waktu pemeriksaan pegawai pengawas di perusahaan tersebut, pelanggaran pengusaha tidak diketahui atau ketahuan oleh pegawai pengawas. Ya sudah, dua hal ini aman sudah. Perusahaan aman. Oke ya. Ya, ini adalah inti daripada video saya ya. Oke, sekarang kita lanjutkan tentang yang sanksi administratif. Nah, tadi di depan sudah saya kupas juga sebetulnya ya. Nah, sekarang di sini di bawah itu saya tulis ya, mengapa perusahaan dapat terbebas dari sanksi administratif? Ya, serupa juga ya. Angka satu, sejak tahun 2003, yaitu terbitnya Undang-Undang 13 tahun 2003 hingga saat ini, peraturan pelaksanaan sanksi administratif belum ada dan tidak ada dibuat oleh instansi kerajaan atau pemerintah. Kalau 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 yang dulu Undang-Undang 13 2003 ini eh, pelaksanaan sanksi administratif itu diatur dalam peraturan menteri. Tetapi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini peraturan pelaksanaan sanksi administratif itu dibuat oleh pemerintah. Jadi peraturan pemerintah. Pokoknya intinya dari tahun 2003 sampai sekarang tidak ada ketentuan tata cara tentang penjatuhan sanksi administratif yang diterbitkan. Jadi dengan kata lain, selama 21 tahun tidak pernah ada sanksi administratif yang dijatuhkan. Padahal itu jelas suatu pelanggaran, termasuk dalam pelanggaran administratif. Angka dua, atau ya sama ya mirip ya, atau pegawai pengawas yang mengadakan pemeriksaan di perusahaan tidak dapat melakukan tindakan atau menjatuhkan sanksi administratif karena belum ada peraturan pemerintah. Sekarang ini peraturan pemerintah ya yang mengatur tentang sanksi administratif. Oke, itulah inti video saya ya. Oke,
Baik. Nah, baik ya. Oke. Nah, kemudian, oke, kita simpulkan ya. Kesimpulan, oke, angka satu, saya bacakan di sini ya. Secara konsep, peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi pekerja dan juga pengusaha. Namun perlindungan bagi pekerja jauh lebih luas cakupannya. Perlindungan bagi pekerja. Jadi perlindungan bagi pekerja itu adalah peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang ada di situ ya. Isinya adalah melindungi pekerja semuanya itu ya. Eh, di peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang harus ditaati oleh pengusaha. Angka dua, berbicara tentang pelanggaran ya. Maka pelanggaran pekerja lebih ke arah pelanggaran terhadap perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Bukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Nggak ada. Yang ada adalah yang melanggar itu adalah perusahaan. Perusahaan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Tadi sudah diuraikan ya. Oke. Angka tiga, dalam hal pengusaha, pelanggaran pengusaha adalah pada ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Misalnya, pengusaha melakukan PHK, tapi pengusaha tidak membayar hak-hak pekerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Ya, itu contohnya saja ya. Eh, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan sebagainya itu kan itu haknya ya. Oke. Nah, mungkin uang penghargaan masa kerja tidak dibayar. Ya, misalnya ya, itu kan suatu pelanggaran yang jelas terang benderang ya. Oke. Yang keempat adalah pembahasan dalam video ini intinya adalah bahwa sangat dimungkinkan bahwa meski terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang dilakukan pengusaha, tidak otomatis pengusaha akan dikenakan sanksi pidana atau sanksi administratif sepanjang pelanggaran tersebut tidak dilaporkan oleh pekerja kepada instansi berwenang atau ketahuan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan. Nah, demikianlah inti dari atau materi dari video saya kali ini. Oke, semoga bermanfaat. Dan seperti biasa, oke, silakan share, bagilah pengetahuan ini dengan siapa saja. Kalau Anda orang kantoran, ya eh, perlu juga ini di-share kepada atasan Anda. Oh ini Pak atau Ibu ini ada ketentuan seperti ini, gitu ya. Oke. Atau dibagikan pada teman-teman Anda di departemen lain yang satu level dengan Anda, atau mungkin dibagikan pada staf atau anak buah Anda supaya mereka juga tahu. Oke. Baik, sampai di sini ya. Oke, kita lanjutkan dengan video yang lain pada lain kesempatan. Salam sehat